Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dewantoro dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi pembelajaran. Untuk lebih lanjutnya, mohon simak video ini dengan baik-baik. Jadi yang pertama adalah karakteristik alat ukur yang baik. Evaluasi sangat berguna untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Pentingnya evaluasi dalam pembelajaran dapat dilihat dari tujuan dan fungsi evaluasi maupun sistem pembelajaran itu sendiri. Evaluasi tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran, sehingga guru mau tidak mau harus melakukan evaluasi pembelajaran. Pemahaman tentang alat ukur ini menjadi penting karena dalam praktik evaluasi atau penilaian di madrasah pada umumnya guru melakukan proses pengukuran. Dalam pengukuran tertentu harus ada alat ukur atau instrumen, baik yang berbentuk tes maupun non-tes. Alat ukur tersebut ada yang baik, ada pula yang kurang baik. Alat ukur yang baik adalah alat ukur yang memenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah tertentu, dapat memberikan data yang akurat sesuai dengan fungsinya, dan hanya mengukur sampel perilaku tertentu. Secara sederhana, karakteristik instrumen evaluasi yang baik adalah valid, reliable, relevant, representatif, praktis, diskriminatif, spesifik, dan proporsional. Selanjutnya adalah model-model evaluasi. Taylor dan Shewley misalnya berhasil mengumpulkan berbagai pemikiran tentang model evaluasi dan menerbitkannya dalam suatu buku. Evaluasi yang dikembangkan lebih banyak menggunakan pendekatan positivisme yang berakar pada teori psikometrik. Dalam model tersebut, pengukuran dan tes masih sangat dominan, sekalipun tidak lagi diidentikan dengan evaluasi. Penggunaan desain eksperimen seperti yang dikemukakan Campbell dan Stanley pada tahun 1963 menjadi ciri utama dari model evaluasi. Perkembangan lain yang menarik dalam model evaluasi ini adalah adanya suatu upaya untuk bersikap eklektik dalam penggunaannya. Pendekatan positivisme maupun fenomenologi oleh Patton tahun 1980 disebut paradigm of choice. Walaupun usaha ini tidak melahirkan model dalam pengertian terbatas, tetapi memberikan alternatif baru dalam melakukan evaluasi. Dalam studi tentang evaluasi banyak sekali dijumpai model-model evaluasi dengan format atau sistematika yang berbeda. Sekalipun dalam beberapa model ada juga yang sama. Misalnya saja Said Hamid Hasan tahun 2009 mengelompokkan model evaluasi sebagai berikut. 1. Model evaluasi kuantitatif yang meliputi model Taylor, model teoretik Taylor, dan Maguire. Model pendekatan sistem Alkin, model Continuous State, model CIPP, model ekonomi mikro. 2. Model evaluasi kualitatif yang meliputi model studi kasus, model iluminatif, dan model responsif. Dan yang terakhir adalah pendekatan evaluasi. Pendekatan merupakan sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu. Dengan demikian, pendekatan evaluasi merupakan sudut pandang seseorang dalam menelaah atau mempelajari evaluasi. Pendekatan evaluasi pembelajaran. 1. Pendekatan tradisional. Pendekatan ini berorientasi kepada praktik evaluasi yang telah berjalan selama ini di madrasah, yang ditujukan kepada perkembangan aspek intelektual peserta didik. Aspek-aspek keterampilan dan mengembangkan sikap kurang mendapat perhatian yang serius. Peserta didik hanya dituntut untuk menguasai mata pelajaran. Kegiatan-kegiatan evaluasi juga lebih difokuskan kepada komponen produk saja, sementara komponen proses cenderung diabaikan. 2. Pendekatan sistem. Sistem adalah totalitas dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan ketergantungan. Jika pendekatan sistem dikaitkan dengan evaluasi, maka pembahasan lebih difokuskan kepada komponen evaluasi, yang meliputi komponen kebutuhan dan feasibility, komponen input, komponen proses, dan komponen produk. Dalam bahasa Stuffleben, singkatan CIPP yaitu konteks, input, proses, dan produk. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata ataupun hal-hal lain dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan ya. Terima kasih.